Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Pak Chandra akan menyampaikan materi PSTS ya, persiapan untuk mid semester ya. Mid semester 2 untuk kelas 12 tahun 2026. Salah satu contoh soal yang menjadi pembicaraan kita misalkan adalah masalah relativitas Einstein. Jadi di sini ada pesawat ruang angkasa A dan pesawat ruang angkasa B. Mereka dilihat oleh orang yang di bumi, itu mereka bergerak dengan kecepatan 0,6 c dan 0,8 c. Pak, c itu apa toh, Pak? C itu adalah kecepatan cahaya. Besar dari kecepatan cahaya itu adalah c itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Terus pertanyaannya adalah karena semuanya sama-sama menghadap ke kanan semua, bergerak kanan semua, dilihat oleh orang di bumi, maka pertanyaannya tentukan kecepatan B terhadap A ya, kecepatan B terhadap A. Rumus kecepatan relatif Einstein ya, di mana kecepatan relatif Einstein itu berlaku untuk benda-benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Kalau kecepatannya biasa seperti 100 kilometer per jam, 300 kilometer per jam itu masih menggunakan hukum Newton ya. Kalau hukum Newton kan VBA sama dengan VBO ditambah VOA ya. Jadi yang depan-depan, yang belakang-belakang, oh itu orang yang melihatnya ya. Kalau di sini dari gambar ini kan kelihatan VAO, kecepatan A terhadap O itu adalah 0,6 c. VBO, kecepatan B dilihat oleh O, itu adalah 0,8 c. Kalau ini VBO-nya 0,8, masukkan 0,8, V ini kan AO, kalau AO itu 0,6, maka OA-nya itu min 0,6, ya. Nah, karena ini sudah mendekati kecepatan c, maka tidak berlaku hukum, relativitas Einstein, relativitas Newton, maka berlaku relativitas Einstein dengan ada unsur penambahan ini, ya. 1 plus VBO kali VBA per C kuadrat ya. Ini unsur penambahan karena adanya, kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Sekali lagi, VAO itu 0,6 maka VOA ya, VOA itu kebalikan dari ini. Vektor kan begitu, AO ini maka OA kebalikannya, min 0,6 C. VBO 0,8 C dimasukkan. Ini dikurangi ini, ditambah dibagi 1 tambah ini kali ini kan jadinya 0,2 C karena plus min, kemudian ini plus kali min adalah min, hasilnya adalah 0,3846 C. Silahkan di-screenshot, bagi yang memerlukan. Baik, selanjutnya contoh yang berikutnya. Ini, ada pesawat A dan pesawat B, tapi mereka sekarang saling mendekati ya. Keduanya saling mendekati. Kalau demikian, kalau ada orang di muka bumi ini melihat A ia adalah VAO itu 0,8 C, kalau VBO kecepatan B terhadap orang yang di bumi ini ya min 0,8 C. Kenapa kok tambahin min, Pak? Karena dia ke kiri. Bisa dimengerti? VAO itu adalah 0,8, VBO ya itu adalah min 0,8 C walaupun di sini ada tulisannya 0,8 C ya. Maka kita definisikan VAO 0,8, VBO itu min 0,8 karena dia ke kiri. Rumusnya sama seperti tadi, kalau VAB, kalau tadi misalkan VBA, maka kalau pertanyaan A terhadap B berarti VAB. VAB depannya A, belakangnya B, tengahnya O semuanya ya. Maka VAB itu adalah VAO plus VOB per 1 plus VAO VOB per C kuadrat ya. Karena VBO ya B terhadap O itu min 0,8, maka VOB kebalikan dari BO itu adalah min-nya dari 0,8 sama dengan VOB-nya 0,8 C. Maka kita masukkan di sini 0,8 tambah ini adalah 1,6 C, dibagi ini kali 0,64, C sama C-nya coret, sama dengan 0,9756 C, ya. Kemudian, ini, kalau ini adalah Newton, ya, Newton. Kenapa kok Newton, relativitas Newton? Karena
di sini kecepatannya jauh dari kecepatan cahaya. Contohnya A ke kanan itu plus, B ke kiri itu min, ya. Kalau kecepatan A terhadap B, ya berarti VAB itu berapa? VAB itu adalah VAO plus VOB, ya. Jadi hanya ini saja, tidak ada per 1 plus itu tidak ada, ya. Nah, karena di sini ketahui AO itu 20, 72 kilometer per jam menjadi 20 itu kali 1000 dibagi 3.600 sama dengan 20. VBO dilihat oleh orang yang diam di sini, ya ini orang yang diam di sini, maka itu adalah min 72. Min 72 itu min 20, ya. Kalau VBO itu min 20, maka VOB adalah min 20 atau 20. Sehingga kalau VAB itu depan A, belakangnya B, maka AO plus OB dimasukkan 20 tambah 20, ya, karena ini min jadi plus, maka hasilnya adalah 40. Ini yang untuk Newton, ya. Kemudian untuk oh ya, kembali lagi ke masalah Newton. Jadi harusnya terbalik tadi ya, Newton dulu baru Einstein, tidak apa-apa ya. Ini runutannya dibolak-balik, yang penting ini untuk kecepatan benda-benda seperti mobil, motor, kereta, orang berjalan itu menggunakan relativitasnya si Einstein. Ada benda A bergerak ke kanan, benda B bergerak ke kanan, ya. Maka cara mencari kecepatan relatif A terhadap B, ya VAO plus VOB, tengahnya O, orang yang melihat ini depannya A, belakangnya B. Contoh, mobil berkecepatan 72 ke kanan, ya. Dilihat orang yang diam di tepi jalan. Mobil B di depan dengan kecepatan ini dilihat orang tepi jalan, ya. Tentukan kecepatan A terhadap B, ya. Ini kita rubah ke dalam meter per sekon, ya, kali 1000 bagi 3.620, ini 25. Itu 9 mobil B di depan A dengan kecepatan 90 kilometer per jam, ya. Jadi itu 25. Kalau VBO, kecepatan B dilihat oleh O itu 90 atau 25, maka OB min 25, ya. Kenapa kok butuh OB? Karena VAB itu sama dengan VAO ditambah VOB, ya. Maka VAB, VAO plus VOB bukan BO ya, tetapi OB, ya. Karena tengahnya harus sama, ya. 20 ditambah min 25 sama dengan min 5. Artinya A dilihat oleh B itu ia bergerak, ya, bergerak ke kiri karena dia kan lebih lambat, ya. Jadi seolah-olah karena dia lambat seolah dia bergerak kiri padahal yang B-nya itu bergeraknya ke kanan. Gitu. Oke ya, silahkan di SS kalau mau mencatat. Kemudian kembali ke relativitas Einstein, ternyata benda itu ketika bergerak mendekati kecepatan cahaya, masanya itu berubah dengan persamaan sebagai berikut. Contoh, ada massa elektron diam, M0-nya itu massa elektron diam, M itu massa ketika benda bergerak dengan kecepatan V, di mana V-nya itu mendekati C. Massa diamnya M0-nya ini kecepatannya adalah 0,6 C. 0,6 C. C itu berapa? C itu tadi 3, ya diingat-ingat. C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, kecepatan cahaya itu, ya. Kita masukkan dalam persamaan ini, M0-nya ini, V-nya 0,6 C. Nah, kalau V kuadrat per C kuadrat ini kan sama-sama kuadrat bisa dikurung jadikan kuadratnya jadi 1, ya. Sehingga dimasukkan ini coret, ya. 0,6 itu kuadrat 0,36, 1 kurangi 0,36 0,64, akar 0,64 0,8. Sehingga ini dibagi ini adalah 11. Ternyata masanya 9 menjadi 11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Ada peningkatan massa. Makanya kalau benda semakin gerakannya semakin cepat, dia terjadi penambahan massa. Oke. Dilatasi waktu. Dilatasi waktu itu pelambatan waktu. Jadi kalau ada ini pesawat, ada orang di dalam pesawat, ini ada orang diam di sini, pesawat itu bergerak, ngueng 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 ngueng. Nah, si orang ini menunggu, merasa dia 10 tahun bergerak. Tapi orang yang di dalam pesawat ini merasa, aku belum 10 tahun, aku di bawah 10 tahun, tergantung kecepatannya. Jadi namanya pelambatan waktu. Kalau orang yang menunggu di sini merasa 10 tahun, dia sudah pergi, tapi yang di dalam sini mungkin 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun, ya, lebih kecil dari
10 karena dia dikatakan mengalami dilatasi waktu atau pelambatan waktu dengan persamaan seperti ini. Delta T0 itu waktu yang di pesawatnya, ya delta T-nya ini waktu yang di bumi ya, ketika orang duduk di sini tadi ya. Contoh, Ipin dan Upin berusia 11 tahun. Upin ya, yang naik pesawat itu Upin ya, dengan kecepatan 0,8 C selama 10 tahun. Nah, jadi saat kembali berapa usia Ipin ya? Upin naik ini selama 10 tahun. Nah, di sini tampak sekali bahwa yang 10 tahun itu tuh adalah masa waktunya si Upin ya. Menurut si Upin, 10 tahun ini menurut si Upin yang naik pesawat. Nah, saat kembali si Ipin itu yang tinggal di bumi berapa? Ya ini tanyakan delta T-nya ini. Oh, ternyata ketemu 16,67 tahun. Berarti Ipin dia di rumah itu sudah berusia 11 ditambah 16,67 ya. Kalau si Upin yang pergi naik pesawat dia tentunya merasa 11 ditambah 10 ya, berarti 21 tahun ya. Sementara si si Ipin yang tinggal di rumah saja itu merasa dia sudah berusia 27 tahun. Jadi kalau orang yang bergerak terus itu terasa usianya akan lebih muda karena dia mengalami dilatasi waktu. Yang berikutnya adalah kontraksi panjang. Ya, jadi kalau ada suatu benda panjangnya sekian, kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka dia akan terasa menyusut, ya. Itu namanya kontraksi panjang. Bagaimana persamaan kontraksi panjang? L sama dengan L0 akar sekian. L0 itu adalah panjang mula-mula pesawat diam, kemudian V itu adalah kecepatannya. Kita masukkan 20 kali ini, coret C-nya. Nanti kan ini 0,64 C kuadrat per C kuadrat dicoret. Hasilnya adalah ini 12 meter. Silahkan di screenshot. Oke. Kemudian ada yang dikenal dengan nama momentum relativistik ya. Momentum relativistik itu adalah momentum benda setiap benda itu kan memiliki momentum P sama dengan M kali V. Nah, karena M-nya itu mendekati kecepatan cahaya, maka M-nya kan menjadi M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga M-nya ini karena mengalami perubahan massa, adanya penambahan massa akibat dia memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka dimasukkan M-nya menjadi M0 per akar sekian, V-nya itu adalah kecepatannya 0,8 C ya. Dihitung ya, hasilnya adalah 3,6 ya. Ini C kuadrat dicoret gitu ya. Nanti kan jadi 0,64 C kuadrat per C kuadrat coret gitu ya. Nah, C-nya berapa Pak? C itu adalah dilingling, C itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini ya. C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Maka dihitung hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 22 Newton sekon. Silahkan di screenshot. Kemudian setiap benda yang memancar, setiap benda yang memiliki suhu tertentu dia akan memiliki pancaran radiasi. Misalnya radiasi itu rumusnya P sama dengan E tau A T pangkat 4 ya. Tau itu tetapan ya, tetapan. Besarnya tetapan itu adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8. E itu adalah emisivitas benda, kehitaman dari suatu benda. Semakin benda hitam itu dia akan menyerap seluruh radiasi yang ada pada dirinya. Kalau dikatakan benda hitam sempurna, maka E-nya itu adalah 1. Kalau tidak hitam sempurna, maka E-nya tidak 1. A itu permukaan bola ya, besarnya 4 pi R kuadrat. R itu apa? Jaraknya ini ya. R-nya itu jaraknya ini. T-nya suhunya Kelvin pangkat Q4. Sehingga setelah hitung pakai kalkulator, hasilnya adalah ini ya. Ini mungkin saya tambahi A itu adalah 4 pi R kuadrat, di mana ini adalah R-nya, ini adalah A-nya ya. E-nya itu sempurna itu 1 ya. Di sini diketahui E-nya 1 itu karena dia hitam sempurna. Berikutnya untuk energi kinetik elektron.
Jadi energi total dari suatu benda itu adalah rumusnya energi potensialnya atau energi mula-mula atau energi diamnya ditambah energi kinetik. Tentukan energi kinetik elektron yang mempunyai energi ya, energinya ini dan energi diamnya ini. Berarti ini adalah E-nya, ini adalah ini. Maka EK-nya berapa? Ya, ini pindah ke sini 5 kurangi 2 sama dengan 3 elektron volt. Pak, 1 elektron volt itu berapa joule, Pak? 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Kalau ini mau kamu jadikan joule ya tinggal 3 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Anda bisa hitung sendiri ya. Silakan di screenshot. Berikutnya, tentukan ini sama dengan tadi ya energinya. Tadi tentang energi yang dimiliki suatu benda bermassa M ya. Einstein kan mengatakan E sama dengan mc kuadrat. Nah, energi diamnya M0 C kuadrat. Tentukan energi kinetik elektron yang mempunyai massa diam, ini massa diamnya, dan mempunyai energi total 2 kali energi diamnya. Ternyata E-nya ini 2 kali E0 ya. 2 kali E0, kamu suruh nyari EK, ini pindah ke sini aja. Tinggal EK sama dengan E0 karena 2 E0 min E0 kan E0 ya. Berarti E0 sama dengan EK atau EK min sama dengan E0. E0 itu apa, Pak? E0 itu adalah M0 C kuadrat. Massa diamnya berapa? 9 kali 10 pangkat min 31. C itu berapa, Pak? 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 10 pangkat 8 kalau kuadratkan bukan 64 tapi 8 kalau dikuadratkan kayak gini itu yang dikurung pangkatnya itu jadi 16. 9 kali 9 81 kali 10 pangkat min 15 joule ya. Pak, ini kan joule. Kalau ini kan misalkan kita rubah ke EV gimana, Pak? Caranya dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi hasilnya adalah 5, sekian EV. Itu kalau misalkan satuannya tidak joule tetapi elektron volt. Energi foton tadi ya sudah dijelaskan ya. Jadi agaknya lembar-lembar ini terbalik. Ini yang energi yang dimiliki. E tau ya, ini tau ya. Tau itu adalah tetapan ya. Tetapan ini lebih tepatnya tau ya. Gini, tau itu adalah tetapan Stephen Boltzmann kalau nggak salah itu 5,67 kali 10 pangkat min 8. Oke. Pak, ada lampu, Pak. Ya, jadi radiasi tadi ya. Ada lampu bersuhu 127 derajat Celcius memancarkan radiasi selama 1 jam. Tentukan energinya. Tadi eh, ini kan ditanyakan E-nya. T-nya itu selama 1 jam ya. Nah, ini jarak yang ini untuk A-nya tadi 4 pi r kuadrat, R-nya itu dalam usahakan jadi meter. Jadi 0,4 ya. Jika lampu dalam emisivitas itu E-nya ini. Jadi Anda suruh mencari E ketika ini 1 jam, E-nya 0,8, taunya ketetapan 5,67 kali 10 pangkat min 8, A-nya itu adalah 4 pi r kuadrat ya, kali T pangkat 4 ya. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. 3.600 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Nanti pindah ke sana, dihitung ya, dihitung dimasukkan nilai-nilainya, ketemu hasil 8,4 kali 10 pangkat 22 joule. Kalau ada kesalahan berhitung, tolong Pak Chandra diberi masukan ya. Semoga insya Allah betul. Berikutnya efek foto listrik ya. Efek foto listrik itu ketika ada suatu logam disinari dengan foton dengan energi E sama dengan HF atau Hc per lambda, maka kalau frekuensi yang dipancarkan ini lebih besar daripada frekuensi ambang, ya, frekuensi ambang itu yang menyebabkan elektron pada logam itu akan keluar memiliki energi kinetik maksimum tertentu, maka dia akan mengalami proses yang disebut dengan efek fotolistrik, keluarnya elektron-elektron itu. Tidak bergantung pada intensitasnya ya. Seberapa besar intensitasnya, kalau frekuensinya di bawah frekuensi ambang, dia tidak bakal bisa keluar elektronnya. Maka syarat terjadi efek fotolistrik itu adalah frekuensi yang diberikan atau frekuensi foton yang masuk ke mengenai logam harus lebih besar dari frekuensi ambangnya. Atau kadang sering disebut juga dengan energi foton yang mengenai logam ini harus lebih besar dari work function atau fungsi kerja dari logam ini. Sehingga rumusnya adalah EK, energi kinetik elektron maksimum yang keluar itu adalah
energi yang masuk dikurangi work function-nya ini, ya. Rumusnya seperti itu. Contoh soal, ya. Ini ada cahaya energinya 8, ya. Jadi energinya itu 8. Jadi di sini energi yang masuk itu 8. Mengenai logam dengan fungsi kerja 4. Fungsi kerjanya itu 4 work function-nya. Tentukan EK. Ya, EK itu kan rumusnya E min W0. W0-nya 4, energinya 8. Maka bisa Anda cari ini kurang ini adalah 4 EV. Pak, kalau jadikan joule piye, Pak? Ya, kamu ingat 1 EV itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Tinggal saja ini dikalikan dengan ini, ya. Kalau misalkan energi kinetiknya diminta dalam satuan joule. Baik, cahaya radiasi menyinari logam dengan frekuensi ambang ini. Tentukan energi kinetik, ya. Jadi di sini itu radiasinya itu mempunyai frekuensi 8 kali 10 pangkat 5. Nah, frekuensi ambangnya adalah ini. Maka kan EK sama dengan E min W0, ya. Nah, F-nya itu sudah tahu 8 kali 10 pangkat 5, F0-nya frekuensi ambang 4 kali 10 pangkat 5. Jadi EK-nya adalah H itu tetapan Planck. Besarnya berapa? 6,63 kali 10 pangkat min 34. Diling-ling ya. H itu 6,63 kali 10 pangkat min 34 kalikan ini dikurangi ini, F0-nya 4 kali ini. Setelah dihitung pakai kalkulator hasilnya seperti itu, ya. Kemudian energi foton dengan panjang gelombang, ya. Energi itu kan bisa dinyatakan dalam H kalikan F atau HC per lambda. C itu berapa, Pak? C yang ada di sini, ya, yang ada di sini adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kecepatan cahaya. Dan di sini ada soal energi foton yang panjang gelombang, lambdanya itu Armstrong. 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter, diling-iling ya itu ya. 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi, kalau ditanyakan lambdanya, E itu Hc per lambda, H-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34, C itu 3 kali 10 pangkat 8, kemudian lambdanya 4000 kali 10 pangkat min 10, ya. Setelah hitung hasilnya adalah 4,9725 kali 10 pangkat min 19 joule. Pak, kalau dari joule ke EV Pak? Ini dibagi ini. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oh, hasil. Jadi kalau dalam EV adalah 3,1 EV, ya. Kemudian pergeseran wind, ya, jadi semakin tinggi suhu dari suatu benda, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek, ya. Sesuai dengan tetapan seperti ini, panjang gelombang maksimum dari suatu zat yang sinar radiasi foton itu bersuhu T, rumusnya adalah ini. C itu adalah tetapan Wien sebesar 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Contoh, tentukan panjang maksimal radiasi bersuhu ini, suhunya 6000 Kelvin. Kita lebokkan, hasilnya oh ternyata ini dibagi ini adalah 4,8 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau jadikan 10, ada mundur 3, 4800 Armstrong. Kemudian masih, oh kalau ini energi nganu ya, energi contoh dari nganu apa? Ini soalnya ada sebuah logam ya, disinari dengan foton dengan panjang gelombang 400 nanometer, ya toh. Kemudian work function-nya dari logam ini adalah W0-nya 2,46 elektron volt. Tentukan energi kinetik elektron yang terhambur ya. EK-nya berapa? EK sama dengan E ya, min E0 ya. E0-nya itu work function-nya ini sebesar 2,46 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya, E0-nya ini. Maka nanti dihitung hasilnya 3,936
Sedangkan yang energinya itu Hc per lambda. H itu 6,63 kali 10⁻³ C kecepatan cahaya 3 kali 10⁻8 per sekian kurangi sekian. Hasilnya adalah ini 4,9 kurangi 3,9 1, sekian ya, 1,0 sekian. Kita beratkan jadi 1 kali 10⁻⁻⁹ Joule. Demikian ya sekilas tentang, materi. Samping itu misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang teori ya, tentang teori, misalkan untuk teori relativitas khusus ya, apakah hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan ya? Apakah hanya untuk kerangka acuan si pelihat saja atau berlaku untuk yang dilihat dan yang melihat? Jawabannya adalah betul ya. Kemudian oh iya ada namanya gerbang logika ya. Gerbang logika itu kalau N itu misalkan begini, gerbang N itu gampangannya begini, N itu kali ya. Kalau OR itu, atau. Nah, kalau misalkan ini ada 0 dengan 0, maka kalau di N hasilnya adalah 0. Kalau 0 dengan 1, di N hasilnya adalah 0. Jadi 0 kali 1 ya 0, 0 kali 0, 0. Tapi kalau 1 sama 1 hasil dari N itu adalah, hasil dari N adalah 1 ya. Kalau 1 kali 0 ya hasilnya adalah, 0 ya dikalikan. Kalau OR 0 sama 1 hasilnya pilih yang 1, yang paling besar. 1 sama 0 ya hasilnya 1. Kalau 1 sama 1 ya hasilnya adalah 1, tapi kalau 0 atau 0 adalah 0 ya. Nah, kalau ada NaN-nya, kalau NaN itu kebalikan dari sini. Contoh, kalau N itu 0, 0, 0, maka kalau NaN, not N-nya ini berarti dia adalah 1. Kalau N-nya itu 0, 1 hasilnya 0, maka kalau di NaN hasilnya adalah 1, kebalikan dari ini. Juga NOR. NOR itu kebalikan ini. Kalau OR 01 adalah 1, kalau NOR 01 adalah 0 kebalikannya. Ya. Not not itu ya kebalikan dari ini ya. Kalau masuknya 0 harusnya keluarnya itu adalah ya 1 kan ya. Tetapi kalau not not N not N ya misalkan 0, 0 hasilnya itu kan kudunya kudunya 0. Nah, terus karena ditambahin not N menjadi 1 ya. Kebalikan dari, hasil yang ada itu untuk gerbang logikanya. Dalam teori kuantum, Planck itu misalkan ada pertanyaan begini. Dalam teori kuantum, Planck itu menyatakan bahwa energi yang dipancarkan dalam bentuk paket energi yang disebut kuanta itu merupakan pernyataan yang benar atau salah. Nah, jadi menurut Planck itu energi itu merupakan paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Jamaknya adalah kuantum. Jawabannya adalah benar ya. Oke, untuk sementara itu dulu ya, hampir setengah jam. Semoga apa yang Pak Chandra sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.